Aku poligami reader banget, jadi aku nggak bisa cuman baca satu buku. Hey fellows, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Setnya agak sedikit berbeda ya, karena video kali ini juga spesial. Jadi di video ini gue akan nyobain kebiasaan membacanya seorang booktuber dari channel The Cozy Library yang bernama Sherry. Jadi kita tuh bikin video collab di mana kita saling tukeran kebiasaan membaca. Sementara untuk mengetahui kebiasaan membacanya, Sherry sudah mengirimkan sebuah video yang isinya itu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seputar kebiasaan membaca alias reading habit. Halo Kak Aya, thank you udah mau mencoba reading habits aku. Jadi aku akan mulai dengan pertanyaannya nomor 1. Apakah aku punya tempat khusus untuk membaca? Aku rasa iya. Aku punya tempat khusus untuk membaca, yaitu di kasur atau di sofa. Aku suka banget tempat-tempat yang fluffy. Aku nggak suka kursi yang keras. Jadi cari tempat-tempat yang bisa ada bantalannya fluffy untuk membaca, dan atur environment yang nyaman buat membaca. Tentu aja bookmark dong. Aku paling suka bookmark kertas biasa, tapi biasanya akan aku sesuaikan dengan bukunya. Jadi kalau aku lagi baca buku misteri, aku biasanya cenderung lebih suka bookmark yang dark. Kalau aku lagi baca romance, aku sesuaikan sama bukunya. Biasanya, aku akan membaca sampai aku puas. Tapi kalau misalnya memang ada di to-do list aku buat baca dan hari itu aku belum baca, dan kalau waktunya udah malam banget, biasanya aku akan cuma baca satu bab aja. Tapi nggak jarang juga malah jadi kebablasan. Yep, aku paling suka ngemil teh dan Oreo blueberry atau biskuit bayi. Oke, this is so weird, tapi aku suka biskuit Milma yang polos, itu enak banget rasanya. Music, aku akan kasih reading playlist aku ke Kak Aya nanti secara terpisah, so just try to listen to that. At home, totally at home karena aku suka di rumah. Aku biasanya suka silent atau diem, kecuali bukunya menarik untuk dibaca out loud kayak Harry Potter yang lebih punya banyak ekspresi. Nggak, sama sekali nggak. Aku benci sama orang yang suka lihat ending duluan waktu baca bukunya. Aku pingin baca sesuai urutan yang si author tulis karena pasti ada maksudnya. Totally keeping it like new, karena kalau ada buku yang broken spines itu rasanya greget pingin dibenerin tapi nggak bisa. Nope, big no, karena aku nggak suka highlightin buku atau coret-coret di buku. Aku pingin bukunya sebersih mungkin. Jadi biasanya kalau ada hal yang menarik, aku akan tulis di buku catatan atau di HP, atau cuma nempel post-it kecil buat nandain quote. Gak lupa di videonya juga Sherry menantang gue untuk baca buku di luar genre favorit gue. Dan untuk bukunya, karena Kak Aya banyak baca thriller dan misteri, jadi aku tantang Kak Aya buat baca buku-buku middle grade. Kalau enggak, baca buku romance yang cute banget. Karena dua itu adalah dua genre favorit aku untuk dibaca. Nah, untuk menjawab tantangannya Sherry, gue memilih buku middle grade yang judulnya, ini dia, The Peculiar Incident of Shady Street. Ini kalau gue cek di Goodreads, masuknya ke middle grade, tapi memang tetap jatuhnya ke misteri paranormal. Karena kebiasaan Sherry itu adalah baca beberapa buku dalam sekali waktu. Aku poligami reader banget, jadi aku nggak bisa cuman baca satu buku di satu waktu. Aku akan varietiin buku yang aku baca. Misal kalau aku lagi baca satu buku misteri, pendampingnya itu biasanya buku yang lebih ringan, kayak romance, sweet romance, atau non-fiksi. Maka gue akan menyelinginya dengan membaca novel romance, ya kan? Sesuai dengan genre favoritnya Sherry juga. Tadinya gue mau pilih baca ini, Jojo Moyes yang 1+1, tapi pas baca blurbnya kayaknya ini bukan romance yang cute gitu ya, karena tokoh utamanya juga single mother gitu. Jadi gue mengingat-ingat novel romance apa lagi yang gue punya, dan ternyata gue punya ini, Regretful, yang ditulis oleh Ashi Fasi. Kalau lihat di Goodreads blurbnya, ini tuh tentang seorang penulis yang mengenang masa SMA-nya, dimana pas SMA itu dia ceritanya suka gitu deh sama seorang cowok. Jadi gue pikir bakal cute nih, ada unsur cute romance-nya lah di dalam buku ini. Jadi nanti gue coba baca.
Sekarang ini hari Minggu, jadi menurut gue ini adalah waktu yang cocok untuk mencoba membaca dengan menerapkan kebiasaan yang suka dilakukan oleh Sherry. Terus di videonya itu Sherry bilang bahwa dia suka masukin membaca buku itu ke dalam to-do list hariannya. Nah, gue nggak pernah nih, dan akhirnya sekarang gue mencoba untuk menaruh membaca buku ke dalam to-do list harian gue. Ini gue kasih lihat ya. Ini buku jurnal gue, to-do listnya biasa setiap hari gue selalu nulis apa-apa aja yang mau gue kerjakan di sini. Nah ini kan sekarang hari Minggu, nah itu gue tulis nih dari beberapa hal yang pengen gue kerjain, salah satunya adalah membaca buku. Setelah memasukkan membaca buku ke dalam to-do list, step kedua adalah mencari tempat yang fluffy. Dan dalam kasus ini kita sama-sama suka bacanya di kasur. Ini kasur gue. Kalau kurang fluffy nanti gue kasih lihat footage-nya bahwa ini kasurnya tuh enak banget buat dipakai buat baca senderan gitu kan, ya kan. Nah setelah ini berarti step selanjutnya adalah menyiapkan teh gitu ya, sama cemilannya berupa Oreo. Sayangnya gue nggak nemu Oreo blueberry di warung, akhirnya gue beli Oreo yang coklat. Jadi ayo kita bikin dulu tehnya. Yap, this one, benar. Lalu kita celupkan, lalu kita gue lupa buka labelnya. Aduh, grogi nih depan kamera. Oke, kita celupkan, lalu tuangkan air panasnya. Sementara itu gue juga mau ngasih lihat ini dia playlistnya yang dikasih sama Sherry. Ini judulnya Milk Songs for Sleeping. Let's play. Ya ampun, ini kan melodi yang ikonik banget itu loh. Gue nggak tahu sih ada di film apa, yang pasti sering banget gue denger. Meanwhile, gue akan memasukkan Oreo mininya ke dalam mangkok supaya lebih gampang buat dicemil nantinya. Teh is ready, Oreo is ready, playlist juga udah ready. Lalu selanjutnya adalah memilih bookmark yang sesuai dengan buku yang gue baca. Oke, gue ambil dulu koleksi bookmark gue ya. Kan kemarin gue udah infoin kalau buku yang mau gue baca adalah ini dia. Ini tuh lebih ke auranya misteri gitu ya, dan juga paranormal. Nah, sekarang gue mau pilih dulu dari koleksi bookmark yang gue punya. BTW gue udah pernah tunjukin koleksi bookmark gue. Videonya tuh ada di atas sini, linknya. Nanti gue taruh juga di deskripsi bawah supaya kamu bisa nonton. Ini gue cari-cari dulu ya, kira-kira yang cocok untuk buku yang auranya misterius gitu ya. Yang pasti sih kepikiran pastinya warna-warna gelap gitu ya, abu-abu. Tapi karena ini middle grade, jangan yang serem-serem banget juga gitu kan. Ini kayaknya cocok. Ini kan warna biru gelap, atau yang ini. Ini kan warnanya gelap tapi ada sedikit warna-warna cerahnya karena ini buat anak-anak. Sementara kalau yang ini lebih benar-benar gelap. Ini aja kali ya. Ini bookmark yang akan gue pakai untuk membaca buku ini. Jadi yuk kita baca. Gue baru aja selesai baca bab pertamanya. Cuma berapa halaman nih, terdiri dari 7 halaman. Terus sekarang gue mau masuk ke bab kedua. Di sini blurbnya bilang kalau ini tuh ceritanya tentang Tessa Woodward yang pindah dari Florida ke Chicago. Pokoknya tadinya dia tinggal di Florida yang mana notabene adalah kota cerah gitu ya. Kalau nggak salah Florida itu ada pantainya kan, jadi daerah deket pesisir pantai yang selalu cerah gitu. Dan dia harus pindah ke Chicago yang dijuluki sebagai The Windy City, di mana sering banget hujan, sering banget berangin gitu kan. Hal-hal aneh itu mulai terjadi di rumah barunya yang dia tempatin itu, yang dia baru pindah. Kadang lampu nyala sendiri, terus juga ada gambar-gambar muncul di mana-mana, kemudian ada suara bergemerisik yang bisa dia rasakan. Terus boneka kayu adanya itu mulai meneteskan air mata. Disitulah Tessa menyadari bahwa seseorang mencoba berkomunikasi dengan dirinya. Seseorang atau sesuatu mulai berkomunikasi dengan dirinya, dan itu melibatkan rahasia yang
tersimpan gitu, tersimpan selama ratusan tahun. Dari blurbnya aja udah lumayan mencekam. Ditambah bab pertama yang gue baca ini settingnya adalah ketika Tessa sama keluarganya itu naik mobil van menuju ke rumah barunya yang di Chicago itu. Jadi suasananya tuh pada saat itu lagi hujan, terus juga gelap ya kan. Dan itu sudah membuat aura buku ini atau nuansa buku ini tuh kelam dan juga sedikit menakutkan. Tapi karena ngambilnya dari sudut pandang anak kecil, nggak anak kecil sih, di sini dibilang dia kelas 7, 7th grade gitu ya. Jadi kadang ada kalimat-kalimat sarkas lah yang dia lontarkan dalam pikirannya si Tessa ini. Menarik. Wah, jangan-jangan gue malah baca ini lagi nanti karena gue sebenarnya lagi baca buku yang lain juga kan. Oke, sekarang gue mau lanjut ke bab kedua dan kita lihat sampai berapa halaman gue akan menghabiskan buku yang untuk middle grade ini. Seperti yang udah disebutkan di bagian awal tadi, bahwa salah satu habitnya Sherry dalam membaca itu adalah polygamy reader. Membaca beberapa buku dalam waktu bersamaan. Kemarin gue udah nyobain baca buku middle grade itu sampai bab ketiga, dan hari ini gue mau mencoba menyelinginya dengan membaca buku romance seperti yang udah gue kasih lihat juga. Ini dia bukunya, Regretful. Dan untuk menyesuaikan dengan tema romance yang sepertinya tidak secetek itu, ada isu di dalam hubungan kedua orang yang ada di dalam sini. Jadi gue memilih bookmarknya yang ini, menyesuaikan dengan temanya. Di sini tulisannya, everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Jadi kayaknya ya tokoh di dalam sini tuh punya problemnya sendiri-sendiri gitu. Jadi kayaknya bookmark ini pas banget. Terus gue juga tadi udah bikin teh ya, masih mengepul, kelihatan gak sih? Enggak ya. Ya udah, intinya ini masih panas dan sekarang gue mau bersiap untuk baca. BTW sekarang tuh jam 10 malam, jadi pas banget. Sherry juga kadang baca sebelum tidur. Kalau emang dia belum nyempetin baca hari itu, dia baca sebelum tidur pas malam hari. Jadi mari kita baca. Gue udah baca satu bab dari buku ini, Regretful, sampai halaman 19, dan ternyata memang kayaknya bakal ada bumbu-bumbu romance yang cute gitu antara satu cewek sama satu cowok. Jadi mereka baru masuk SMA banget. Terus yang cowok ngeliat si cewek ini lagi duduk di pinggir lapangan kalau nggak salah sambil baca buku, terus senyum-senyum sendiri. Akhirnya si cowok yang bernama Dika ini penasaran dan memutar otak gitu ya, mencari jalan untuk bisa tahu nama si cewek itu. Udah tercium bau-bau cute romance-nya gitu. Jadi nanti gue terusin lagi bacanya setelah ini. Kemarin itu kan gue udah nyobain tuh kebiasaan-kebiasaan membacanya Sherry, mulai dari cari tempat duduk yang fluffy, bikin teh, sediain cemilan berupa Oreo, terus juga termasuk salah satunya jadi polygamy reader. Well, sebenarnya gue nggak masalah sih baca beberapa buku dalam satu waktu bersamaan, cuman nanti kesulitannya akan timbul ketika gue mau bikin reviewnya gitu. Gue bisa kecampur-campur tuh antara tokoh di buku A dengan tokoh yang ada di buku B. Bahkan sekarang pun kalau kamu tanya, ya buku middle grade yang kemarin dibaca tuh ceritanya tentang apa? Itu kayaknya gue agak sedikit lupa sih. Bahkan terakhir kali gue baca kayaknya lupa gitu. Karena kemarin diselingin sama baca novel romance yang judulnya Regretful itu. Kalau yang Regretful gue masih ingat karena gue memang masih baca atau baru baca satu bab, yaitu tentang seorang cewek dan gue lupa nama ceweknya siapa yang yang ditaksir sama seorang cowok bernama Dika di masa SMA ketika mereka baru masuk SMA. Untung masih ingat kalau yang itu. Ya, kalau kebiasaan-kebiasaan lainnya kayak baca di tempat fluffy itu sama lah. Gue juga baca tuh di kasur pastinya, nggak di mana-mana lagi. Gue pasti cari kasur karena itu udah tempat paling PW, paling nyaman. Terus in terms of makanan dan juga minuman, sebenarnya gue kalau baca jarang sih bikin minuman yang aneh-aneh kayak misalnya harus nyiapin teh atau nyiapin kopi gitu ya. Itu lebih
kalau gue lagi kerja. Nah, kalau gue lagi kerja, gue butuh minuman-minuman lucu-lucu atau cemilan-cemilan yang bisa membangkitkan mood untuk kerja. Sementara kalau membaca, menurut gue, baca itu sendiri tuh udah merupakan sebuah bentuk entertainment atau sebuah bentuk hiburan. Jadi gue nggak butuh hiburan dalam bentuk lain seperti minuman atau makanan gitu. Tapi ya, setiap orang punya kebiasaannya masing-masing. Gimana dengan kamu? Kebiasaan membaca apa yang suka kamu lakukan gitu ketika sedang membaca? Siapa tahu setelah nonton video ini kamu jadi, iya juga ya. Kayaknya gue kalau baca begini deh. Kayaknya kalau gue baca begitu deh. Nah, bisa kasih tahu di kolom komen di bawah. Gue juga udah pernah bikin tips untuk bisa baca cepet dan juga baca lebih banyak gitu. Tipsnya itu berasal dari teman-teman sesama pembaca. Nah, videonya itu ada di sebelah sini. Kamu bisa nonton, tapi jangan lupa like dulu video ini kalau kamu suka, subscribe dulu ke channel ini, dan kita ketemu di video yang ini. See ya!